Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan petunjuk teknis atau Juknis Dak Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020. Berdasarkan pasal 2 Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang Juknis Dak Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2020, ditegaskan bahwa petunjuk operasional Dak Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan Dak Fisik Bidang Pendidikan. Sementara itu, dana alokasi khusus bidang pendidikan yang selanjutnya disebut Dak Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Standar sarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta pelengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pada BIMTEK tahap ketiga ini, peserta berasal dari Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Kadis Pendidikan M. Syahran yang turut hadir sebagai narasumber menjelaskan regulasi tambahan dan bagaimana pengelolaan bantuan Dak bisa berjalan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tata cara pencairan, serta pertanggungjawaban keuangan. Bila melihat peserta yang hadir, dirinya yakin para kepala sekolah dapat melaksanakan Dak 2020 dengan baik. Hanya beberapa kepala sekolah baru yang mungkin perlu berkomunikasi dengan konsultan. BIMTEK mengacu pada petunjuk teknis atau Juknis Dak Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2020, Permendikbud nomor 11 tahun 2020. Meja kursi siswa juga begitu Pak, ada yang duduk berdua. Kalau saat mau ujian itu menggunakan ruang komputer kami ciptakan sendiri sehingga kondisi belajar kelas 12 itu pas lesehan. Di samping itu harga-harga barang juga cukup lumayan di daerah sana. Saya perhatikan karena jangkauannya jauh, mungkin area maaf. Nah, permasalahan yang banyak itu baik sumber daya maupun sarana prasarana, tentunya kami mohon perhatian dari dinas provinsi Pak. Minta pemerataan masalah overload untuk kelebihan staf. Kenapa? Tidak efisien kalau menurut saya. Kalau saya keluarkan mereka sudah lama sampai 20 tahun, 15 tahun. Saya mengambil kebijakan tidak berani karena belum ada permennya. Mohon untuk dipertimbangkan juga masalah yang TU terutama yang non-PNS. Itu kami kan punya sekolah didirikan pada tahun 2003. Bangunannya alhamdulillah masih ada. Pagarnya itu yang kami sampai sekarang belum pernah dikabulkan mulai dari 2003 itu. Kemudian ya kalau yang namanya boiler kebetulan kan banyak yang dari kayu, jadi memang betul sudah banyak yang rusak. Kalau dapat nanti kami bisa diberikan bantuan tentang mobil listrik, terutama meja dan kursi. Pertama masalah guru. Masalah guru nih Pak, untuk daerah yang Bapak sebenarnya bukan daerah terpencil. Bapak dari sini hanya 74 km bisa dicapai dengan 2 jam. Tapi
Kemarin ada yang mau pindah ke Jambi, saya tawarkan ke sekolah Bapak, mereka minta untuk tidak jadi pindah. Bapak tawarannya apa? Sudah datang ke sekolah Bapak kan? Itu mereka dari Melung, ada permasalahan yang Melung seperti kita tahu. Jadi setelah saya tawarkan kalau mau pindah pakai SMA 12, mereka menolak. Di Jambi kota ini Pak, dari sini kurang 3 kilo lebih lah Bapak, buat tebak sekolah SMK, tidak sampai 5 kilo dari kita dulu. Itu ada anak lesehan. Kelebihan SMK itu punya waktu untuk turun ke lapangan, dan sekolah itu tidak dipakai. Kita terima Pak, nanti kita koordinasikan ke SMA saja. Kelas 10 naik kelas 11, 12 total garis. Isinya di atas 40. Jadi kami nambah 2 lokal lagi, IPA dan IPS. Jadi 14 lokal. Padahal ya kemudian tidak boleh. Itu 12, 36. Ruang kemarin kita memakai lab fisika. Kita pakai. Kalau karena mau akreditasi itu tidak boleh dipakai secara aturan. Di lokal yang ada sudah 30. Sekarang kita sudah kelas 11 dan 12 26 robot. Jadi kita cuma bisa terima 4 ruang kelas. Apa yang saya lakukan pertama? Saya teknik, saya jadikan kelas sekarang. BK, saya jadikan kelas sekarang. Posisinya. Nah, kita kira-kira jadi itu berapa? Tapi langkah Pak Uju untuk menerima jumlah siswa lebih dikit itu perlu satu. Kenapa? Kenapa Pak? Semua sekolah pasti menginginkan jumlah peserta didik yang banyak. Dan satu-satunya yang betul-betul mengurangi, sebenarnya semuanya mengurangi, itu jauh dari jumlah yang. Kalau logika kita, logika bapak-bapak pastilah sama. 1.200 logikanya ke 1 pasti 400. Itu saja. Tapi Pak itu sekitar 176 mungkin naik nanti kan? Pada dasarnya, UPTD, kepala sekolah, dan komite sering mengeluhkan persoalan pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus atau DAK ini disuakelolakan. Mereka sangat takut dan tidak berani untuk melaksanakannya dikarenakan bukan orang teknis dan tidak mengerti tentang struktur bangunan yang dikhawatirkan bermasalah dengan hukum. Berdasarkan persoalan inilah, BIMTEK ini dilaksanakan dengan tujuannya untuk membimbing para kepala sekolah agar bisa memahami bagaimana cara pengelolaannya dengan didampingi ahli teknik, yang mana dalam hal ini sering disebut konsultan teknik yang sudah teruji kompetensinya di bidang infrastruktur. Dan di dalam BIMTEK ini juga diberikan kepada para kepala sekolah semacam dorongan, motivasi, dan edukasi yang sifatnya positif agar tidak berlawanan dengan ketentuan hukum. Acara pembimbingan teknis untuk sekolah berkenaan dengan penggunaan dana DAK untuk SMA se-Provinsi Jambi. Untuk hari ini kita pelaksanaan untuk 3 kabupaten mengingat pandemi COVID yang melanda negara kita. Jadi dari 3 kabupaten yang mengadakan BIMTEK untuk kabupaten tersebut hadir sejumlah kepala sekolah sebanyak total ke semuanya kabupaten. Seharusnya termasuk bendara dan juga berarti lebih kurang 24 kepala sekolah yang kita hadirkan. Iya. Untuk acara ini sudah berapa hari dilaksanakan Pak kegiatan ini? Ini untuk hari pertama untuk gelombang ketiga. Biasanya kita laksanakan sekaligus. Ini dibuat per gelombang sampai 4 gelombang karena mengantisipasi dari permasalahan pandemi COVID yang banyak.